Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kasabina Syifa dengan NIM A11 2020 13094. Saya dari kelompok PKD S07. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek bimbingan karir Data Science untuk 10 progresnya. Untuk datasetnya kita ambil dari sini, dari Heart Disease, yang kita ambil yang Hungarian. Kemudian untuk library-nya kita pakai Pandas, NumPy, iterTools, dan lainnya. Kemudian di sini kita meload datanya ya. Kita bisa buat dulu di sini ketika kita menjalankan. Kita bisa upload drive-nya, drive data /Hungarian, atau kita juga bisa lewat Google Colab-nya langsung atau pakai cara lainnya. Di sini saya pakai upload file. Di sini tidak bisa, kita harus buat foldernya dulu. New folder, kita buat data, kemudian kita upload file Hungariannya. Ketika sudah diupload, baru bisa dijalankan. Oke, untuk selanjutnya, ini sudah pernah saya jalankan ya. Untuk iterTools-nya, di sini untuk iterasi jumlah kolom dan baris pada dataset. Nah, untuk selanjutnya, di sini akan menampilkan informasi dari datasetnya yang dimasukkan ke data frame. Sini. Nah, di sini kan tipe datanya objek. Di sini kita akan ubah ke penghapusan fitur dulu untuk diubah ke dalam bentuk float. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk float, kita validasi datanya. Karena masih ada data yang null. Di sini kita mengubahnya dengan dari nilai null value-nya. Setelah itu, kita menentukan objek datanya dengan memilih 14 fitur dari banyaknya fitur yang ada di Hungarian data ini. Di file dokumentasinya ada. Nah, di sini kita ambil untuk 1, 2, 7, 8, 10, 14, 17, 33, 6, 38, 39, 42, 49, dan 56. Kemudian, masing-masing ini kita ganti ke namanya, sesuai namanya, agar mempermudah langkah kita ke depannya juga. Ganti nama kolomnya dengan nama-nama yang sesuai dengan deskripsi pada datasetnya. Kemudian, kita menghitung jumlah fitur pada datasetnya. Nah, di sini kita bersihkan datanya dulu, agar tidak ada data yang double gitu. Nah, setelah kita lihat, nah, di sini hampir 90% itu data kita itu punya nilai nol yang bisa mempengaruhi model kita nanti. Nah, kita hapus fitur-fitur tadi itu dengan fungsi drop. Nah, kita di sini drop untuk slope, ca, dan tal. Nah, setelah kita drop, di sini sudah tidak ada ya. Nah, lalu menggunakan drop-nya di sini. Kemudian setelah itu kita ubah nilai nolnya menjadi nilai min yang kita tentukan. Nah, setelah diubah, kita bersihkan. Nah, lalu kita duplikasi, cek duplikasi datanya. Nah, di sini kan ada duplikasi data pada line 163, pada row 163 dan 190. Nah, kita delete. Nah, setelah itu kan sudah tidak ada nih. Nah, setelah itu kita distribusi targetnya. Kemudian kita coba cari korelasi antar fiturnya. Nah, ini visualisasinya. Setelah itu kita konstruksi datanya. Nah, setelah menyesuaikan sesuai dengan tipe dataset kita pisahkan antara fitur dan targetnya dalam variabel X dan Y. Setelah itu kita cek persebaran datanya. Nah, persebaran data kita ini kan tidak merata. Jadi kita ratakan dulu dengan oversampling. Nah, di sini oversamplingnya menggunakan smooth. Setelah kita oversampling, nah di sini kan yang belum di oversampling. Di sini yang sudah di oversampling, jadi datanya itu sama. Nah, setelah itu kita cek apakah perlu dinormalisasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sangat perlu karena nilai STD-nya ini sangat-sangat berbeda dan ini bisa mempengaruhi model kita. Jadi perlu dinormalisasi. Nah, dinormalisasinya kita pakai min max. Setelah itu kita bagi fiturnya menjadi data train dan data set. Di sini ada dua tipe untuk yang
oversample saja, dan oversample dan normalisasi. Di sini ada yang oversample normalisasi, dan ditambah dengan tuning. Nah, untuk yang modelnya, di sini ada untuk cek matriks. Nah, setelah itu kita coba pakai oversample yang KNN dengan value 3. Ketika kita menggunakan KNN dengan value 3 dengan oversample, kita mendapatkan akurasi 75. Sedangkan jika random forest dengan N estimatornya 100, kita mendapatkan akurasi 92. Kalau XGBoost itu dapat akurasi 90. Kemudian untuk oversample dan normalisasi, di sini untuk KNN sendiri kita dapat 86. Ini naik ya. Kemudian untuk random forest di sini dapat 92. Untuk XGBoost-nya dapat 90. Kemudian untuk tuning ini ditambahkan ketika untuk KNN itu dia naik jadi 93. Untuk random forest malah justru turun menjadi 91. Kemudian untuk XGBoost-nya dapat 92. Kemudian kita evaluasi, ketika menggunakan oversample saja, itu nilai KNN itu relatif sangat kecil. Jadi urutannya KNN, XGBoost, kemudian random forest. Kemudian seperti ini visualisasinya. Kemudian ketika kita menggunakan oversample dan normalisasi, justru XGBoost tuh naik, KNN naik, dan random forest tuh masih stuck. Kemudian kita coba pakai yang tuning, normalisasi, dan oversample. Nah, untuk tuning, normalisasi, dan oversample, random forest tuh relatif turun. Nah, di sini kita bisa lihat di hasil akhirnya yang baik itu ada di KNN dan juga XGBoost. Karena random forest ini relatif tidak stabil. Jadi kesimpulannya seperti ini. Antara KNN, random forest, dan XGBoost itu sama baiknya, cuman untuk akurasinya itu lebih baik menggunakan XGBoost atau KNN. Seperti itu. Nah, untuk kasus prediksi di sini untuk modelnya ini sudah dirubah menjadi XGB model dengan format PKL atau pickle. Kemudian di sini untuk aplikasinya, di sini sudah saya upload beberapa model percobaan saya. Di sini kita pakai yang XGB model ya. Nah, di sini kita pakai untuk membuka si datanya itu. Nah, setelah itu dengan step yang hampir sama seperti tadi, kemudian di sini ini untuk membuka model yang kita sederhanakan menjadi bentuk pickle agar lebih ringkas saja seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk UI-nya, UI dari Streamlit-nya seperti ini. Nah, kemudian kita praktik ke Streamlit-nya. Sini saya refresh dulu. Misalkan saya masukkan 30. Dengan ini female, dengan tipikalnya atypical angina. Kemudian resting load-nya 110. Kemudian serum kolesterolnya 150 valves. Kemudian resting electrographic-nya normal. Maximum heart-nya 120. Kemudian ininya 0. Kemudian ininya 4. Kemudian kita predik dengan akurasi 98. Nah, prediksinya sehat. Seperti itu. Ini ada beberapa kategori seperti kita bisa dicoba-coba nantinya. Nah, setelah itu ini bisa diakses secara online menggunakan link ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.